Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan membahas materi kami dengan judul Event Chain Methodology. Sebelum mempresentasikan materi kami, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Di sini ada anggota kami, Nova Cantika Fitri, lalu ada anggota 1, Eka Juliawati, dan saya anggota 2, Gina Saiba. Baik, sekian perkenalan dari kami. Untuk itu kita lanjutkan dengan presentasi dengan judul Event Chain Methodology. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan tentang Event Chain Methodology. Tujuan dari PowerPoint kami ini yaitu untuk mengetahui arti dari penjelasan Event Chain Methodology secara rinci dan mengetahui prinsip Event Chain Methodology ini. Pertama, saya akan menjelaskan Event Chain Methodology. Event Chain Methodology ini adalah teknik analisis jaringan yang difokuskan untuk mengidentifikasi dan mengolah peristiwa dan hubungan di antara mereka atau rantai peristiwa yang mengetahui jadwal proyek. Di sini terdapat gambar diagram rantai peristiwa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sejarah dari Event Chain Methodology. Sejarah Event Chain Methodology adalah metodologi rantai peristiwa yang perpanjangan dari simulasi jadwal proyek Monte Carlo tradisional di mana ketidakpastian dalam durasi tugas dan biaya ditentukan oleh distribusi statistik. Misalnya, durasi tugas dapat ditentukan dengan 3 perkiraan titik, yaitu rendah, dasar, dan tinggi. Hasil analisis adalah jadwal proyek yang disesuaikan dengan risiko, tugas-tugas penting, dan probabilitas bahwa proyek akan selesai tepat waktu dan sesuai anggaran. Baiklah, saya akan menjelaskan penjelasan dari teman saya, yaitu saya membahas tentang prinsip utama dari Event Chain Methodology. Prinsip utama pada Event Chain Methodology ada 6 prinsip. Prinsip utama yaitu momen risiko dan status aktivitas, di mana kegiatan bukanlah prosedur seragam yang berkesinambungan. Tugas dipengaruhi oleh peristiwa eksternal yang mengubah aktivitas dari satu keadaan ke keadaan lain. Salah satu sifat penting dari suatu peristiwa adalah momen ketika suatu peristiwa terjadi selama berlangsungnya suatu kegiatan. Yang kedua, rantai peristiwa. Peristiwa dapat dikaitkan dengan peristiwa lain yang akan membuat rantai peristiwa. Rantai peristiwa ini dapat secara signifikan mempengaruhi jalannya proyek. Misalnya, perubahan persyaratan dapat menyebabkan aktivitas tertunda. Untuk mempercepat aktivitas, manajer proyek mengalokasikan sumber daya dari aktivitas lain, yang kemudian mengarah ke tenggat waktu yang terlewat. Akhirnya, ini dapat menyebabkan kegagalan proyek. Ini bisa menjadi hubungan yang berbeda antara peristiwa. Satu peristiwa dapat memicu satu atau beberapa peristiwa. Setelah peristiwa dan rantai peristiwa didefinisikan, analisis kuantitatif menggunakan simulasi Monte Carlo dapat dilakukan untuk mengukur efek kumulatif dari peristiwa tersebut. Selanjutnya, rantai peristiwa kritis atau penting. Simulasi Monte Carlo menyediakan kemampuan melalui analisis sensitivitas untuk mengidentifikasi satu atau rangkaian peristiwa. Rantai peristiwa ini dapat diidentifikasi dengan menganalisis korelasi antara parameter proyek utama seperti durasi atau biaya proyek dan rantai peristiwa. Ini disebut peristiwa kritis atau rantai peristiwa kritis. Dengan mengidentifikasi peristiwa kritis atau rantai peristiwa kritis,
kita dapat mengidentifikasi strategi untuk meminimalkan efek negatifnya. Hindari, transfer, mitigasi, atau terima. Selanjutnya, diagram rantai. Diagram rantai peristiwa adalah visualisasi yang menunjukkan hubungan antara peristiwa dan tugas dan bagaimana peristiwa tersebut saling mempengaruhi. Cara paling sederhana untuk mewakili rantai ini adalah dengan menggambarkan sebagai panah yang terkait dengan tugas atau interval waktu tertentu pada bagian gen. Selanjutnya, fenomena event chain metodologi. Di fenomena ini, penggunaannya dalam manajemen proyek menghasilkan beberapa fenomena menarik. Yang pertama, aktivitas berulang, yang dimana peristiwa eksternal tertentu menyebabkan pengulangan aktivitas yang telah selesai. Yang kedua, rantai peristiwa dan mitigasi risiko. Ketika suatu peristiwa terjadi selama proyek berlangsung, rencana mitigasi yaitu aktivitas yang memperluas jadwal proyek dibuat. Rencana mitigasi yang sama dapat digunakan untuk beberapa peristiwa. Yang terakhir, alokasi sumber daya berdasarkan peristiwa. Fenomena lain yang terjadi dengan metodologi rantai peristiwa adalah realokasi sumber daya dari suatu aktivitas ke aktivitas lainnya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Metodologi rantai peristiwa adalah pemodelan ketidakpastian dan teknik analisis jaringan jadwal yang berfokus pada mengidentifikasi dan mengelola peristiwa dan rantai peristiwa yang mempengaruhi jadwal proyek. Ini membantu untuk mengurangi efek bias motivasi dan kognitif dalam memperkirakan dan menjadwalkan. Dalam banyak kasus, manajer proyek sengaja atau tidak sengaja membuat jadwal proyek yang tidak mungkin dilaksanakan. Yang kedua, menyederhanakan proses mendefinisikan risiko dan ketidakpastian dalam jadwal proyek, terutama meningkatkan kemampuan untuk menyediakan pemeriksaan realitas dan memvisualisasikan berbagai peristiwa. Yang terakhir, lakukan analisis kuantitatif yang lebih akurat sambil mempertimbangkan faktor-faktor seperti hubungan antara berbagai peristiwa dan momen sebenarnya dari peristiwa tersebut. Alhamdulillah, terima kasih untuk teman-teman telah melihat video yang telah kami tampilkan. Semoga dengan ini teman-teman bisa mengambil pembelajaran dari yang kami jelaskan. Baiklah, tidak memperpanjang waktu lagi, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.